Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini pada pertemuan yang keempat, ya, tolong mic-nya dimatiin ya itu. Pada pertemuan kuliah yang keempat akan membahas tentang 10 prinsip dasar Islam Nusantara, ya. Artinya bahwa Islam Nusantara itu memiliki 10 prinsip yang di situ menjadi pedoman untuk menjalankan ritual-ritual ibadahnya. Yang di sini sebenarnya pedoman-pedoman tersebut juga merupakan merupakan intisari dari ajaran Islam juga. Jadi bukan keluar dari Islam, ya. Memang itu juga ajaran Islam. Nah, kemudian di sini perlu saya tegaskan lagi bahwa Islam Nusantara itu dibidani atau dilahirkan, ya, oleh para akademisi, ya, dari UNU Jakarta, ya, atau yang dulunya itu STAINU. Jadi Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, ya. Kemudian dikukuhkan atau diviralkan atau dikuatkan ketika pada Muktamar yang ke-33 PBNU, ya, Muktamar NU, ya, di Jombang pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015 itu, ya. Nah, kemudian apa beberapa pendapat tentang Islam Nusantara kemarin sudah saya sampaikan sebelum pertemuan ini, ya. Namun demikian perlu kita garis bawahi bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang diterima oleh seluruh masyarakat di dunia, ya, yang termasuk di Barat, ya, di Eropa, yang dulunya itu fobia terhadap Islam dan mengatakan Islam adalah teroris, Islam adalah pembunuh, kemudian menjadi interest terhadap Islam dan welcome terhadap Islam karena adanya Islam Nusantara yang kemudian dilahirkan, ya, atau dibidani oleh sarjana-sarjana atau akademisi-akademisi dari UNU Jakarta. Dengan begitu mereka semua itu paham, ya, orang dari Barat itu paham bahwa ternyata Islam itu tidak radikal, ternyata Islam itu sangat moderat, ya, ternyata Islam itu sangat baik, ya, tidak kemudian pembunuh dan teroris, itu seperti itu, kan, ya. Nah, kemudian di sini ada di buku saya itu Anda bisa melihat di situ, ya. Anda bisa recheck kembali, Anda bisa lihat kembali beberapa pendapat pendapat para ilmuwan dari Barat, ya, mengenai Islam Nusantara. Jadi kita lihat di bukunya, Anda bisa melihat sendiri juga bisa, ya. Nah, kita bahas yang lain kali, ya, pendapat yang Islam Nusantara dari berbagai belahan dunia. Yang saat ini saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar atau, ya, konsep dasar, ya, Islam Nusantara. Jadi ada 10 prinsip, ya, 10 prinsip Islam Nusantara yang menjadi pedoman untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah Islam Nusantara. Di sini kita lihat dari mana prinsip-prinsip itu kita ketahui, yaitu dari artikel Profesor Dr. M. Isom Yusri, ya, Direktur Pascasarjana STAINU Jakarta, ya. Jadi memang awalnya 10 prinsip dasar Islam Nusantara ini adalah hasil dari tulisan, ya, tulisan ilmiah dari Direktur Pascasarjana STAINU Jakarta, ya.
Profesor Dr. M. Isom Yuski. Terus kemudian dilanjutkan lagi juga ada dari Faris Khairul Anam, ya, pengurus Aswaja NU Center Jawa Timur. Nah, beliau berdua ini mengistilahkan atau menulis tentang 10 prinsip dasar Islam Nusantara. Nah, kemudian di sini ya kita lanjutkan pada apa saja itu 10 prinsip dasar Islam Nusantara itu. Di sini dinyatakan ya dalam sarah ya, sarah itu penjelasan ya, penjelasan kitab, istilahnya itu sarah ya, sarah ala hasiyah al asmuni ya, dan hasiyah ala sarah al asod Tiftazani ya. Oh, ini apa namanya, penjelasannya dari apa namanya, dari yang ini dari Islam Nusantara ini. Nah, artinya beliau berdua yang mensarai atau menjelaskan kitab. Nah, kitabnya apa yang disarah ini? Ini ada istilah mabadi asroh ya. Nah, mabadi asroh ini berarti asroh ya. Asroh itu kan artinya 10 ya. Mabadi asroh. Nah, di sini berarti ada 10, memang 10 prinsip dasar Islam Nusantara. Nah, 10 prinsip dasar itu seperti apa? Mari kita kaji bersama ya. Anda yang tidak punya buku nulis dulu, yang punya buku nyimak, nggak apa-apa sambil digarisbawahi ya. Itu. Jadi yang di sini dikatakan pertama ya, ada batasan definitif ya, atau al-had ya. Al-had itu artinya batasan ya. Definitif atau pengertian Islam Nusantara atau Islam secara bahasa dan istilah. Menurut Ibnu Faris, secara bahasa Islam berasal dari kata assalam ya. Ada sudah jelas ya, Anda sudah tahu kalau Islam itu memang berasal dari bahasa yang tulisan bahasa Arab assalam ya, yang secara umum berarti kesehatan dan keselamatan, atau bisa juga berasal dari kata salamah ya, yang artinya selamat ya. Selamat dari apa ya? Dari penyakit ya, dari gangguan, itu artinya seperti itu. Maka di sini Allah juga bersifat assalam, artinya Allah juga dalam Asmaul Husna ya, itu sifatnya assalam, artinya adalah maha penyelamat ya. Itu karena Allah tidak memiliki cacat dan kekurangan, itu seperti itu. Kemudian di sini Islam juga bermakna penyerahan ya, menurut Ibnu Faris ya. Mu'jam Maqayis Al-Lughoh ya, di Mu'jam Maqayis Al-Lughoh ya, volume 3 halaman 90. Itu artinya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah yang disuruh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian di sini secara istilah pengertian Islam adalah agama ya. Ini ya, kalau yang belum tahu Islam itu apa, wong Islam orang ngerti Islam itu apa. Dari kata assalam itu yang kemudian menjadi nama agama kita yaitu Islam, itu artinya adalah ya, secara istilah Islam adalah apa ini namanya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bin Abdillah ya, Nabi Muhammad bin Abdullah ya, Abdillah ya kena. Nah, ini agama ini mengumpulkan atau menyempurnakan syariah atau syariat dan risalah Nabi sebelumnya, dan merupakan agama samawi, agama yang turun dari langit, artinya diturunkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ya.
yang di situ menyempurnakan agama-agama sebelumnya ya. Jadi Islam memang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, merupakan ajaran agama ajaran agama yang terakhir yang di situ menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi tidak bertentangan dengan agama-agama lain ya. Misalnya Nasrani, Yahudi itu tidak bertentangan karena memang sudah disempurnakan dalam Islam. Itu arti Islam dalam secara garis besar ya, secara umum. Tetapi secara khusus Nabi Muhammad itu mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Islam itu apa? Ya Anda sudah tahu kan ya. Antasyhada alla ilaha illallah kan gitu ya. Nah, maka kemudian di sini kalau kita terjemahkan atau kita artikan, Islam adalah apabila ya atau engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya ya, dan menyaksikan atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya, Rasul Allah, menjalankan sholat 5 waktu, terus menunaikan zakat, kemudian juga melaksanakan puasa Ramadan dan berhaji ya, ibadah haji ke Baitullah. Itu yang hadis riwayat Ibnu Majah, yang di situ juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu pengertian Islam atau takrif Islam menurut hadis. Kalau menurut garis besar secara umum itu tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai utusan yang untuk menyempurnakan dan menutup agama-agama sebelumnya ya, merupakan agama samawi kan gitu ya. Oke. Terus sekarang kita lanjutkan pada ruang lingkup kajian Islam Nusantara ya. Di sini ada beberapa kajian ruang lingkupnya nanti ya, ruang lingkup Islam nanti kan tadi kan takrifnya Islam Nusantara itu apa saja. Nah, sekarang ruang lingkupnya, atau kalau di dalam bahasa Arab itu namanya al-maudhu'ah ya, ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup Islam Nusantara itu apa saja? Di sini dikatakan ya, berikhtiar mengintegrasikan ya, menginterkoneksikan dan menginternalisasikan 3 peradaban Islam yang telah menyejarah dan membumi di Nusantara. Itu ruang lingkupnya. Jadi di situ Islam Nusantara itu hanya berikhtiar mengintegrasikan dan menginterkoneksikan dan menginternalisasikan 3 peradaban Islam yang telah menyejarah dan membumi di Nusantara. Nah, sekarang kita mau tanya, lah 3 peradaban itu yang dimaksud apa saja? Kok tidak diinterkoneksikan, diintegrasikan kan gitu ya dengan ajaran Islam ya di Nusantara ini ya. Terus diinternalisasikan itu apa saja? Nah, ini yang pertama adalah yang dikatakan hadaratun. Kenapa? Pada hilang ya. Ya, yang pertama adalah hadaratun nas. Artinya apa? Bahwa di sini yang interkoneksikan tadi, yang pertama adalah peradaban teks ya. Jadi di dalam Islam itu memang ada peradaban-peradaban yang berupa teks-teks, artinya nas ya di situ. Peradaban yang ada di dalam nas itu apa? Teks ya, bahasa kita teks ya. Nas ya, seperti dalam Al-Qur'an ya, terus kemudian di dalam Al-Hadis itu kan berupa teks ya, teks Al-Qur'an, teks Al-Hadis. Itu satu ya yang di interkoneksikan dan lain-lain itu ya tadi, diinternalisasikan gitu ya.
Yang kedua, peradaban ilmu dan budaya, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah hadaratul ilm wa thaqafah, ya. Ilmu dan budaya. Jadi di samping teks juga kita mengkorelasikan atau menginternalisasikan dan mengintegrasikan, ya, menginterkoneksikan dengan hadaratul ilm wasaqofah. Jadi peradaban ilmu dan budaya. Jadi Islam itu tidak saklek tekstok, ya. Jadi kalau yang tekstok terus kemudian membuli yang peradaban, itu namanya ilmunya belum luas, baru tahu sebatas teks, ya. Padahal Islam itu ada 3, ya. Ada peradaban ilmu dan budaya yang kedua. Yang ketiga, peradaban setempat. Nah, ini ada peradaban setempat juga yang internalisasikan dan diinterkoneksikan dengan Islam, yaitu yang disebut dengan local wisdom, ya. Local wisdom ini atau dalam bahasa Arabnya itu adalah hadarah mahaliyah, ya, atau hadarah waqi'iyah itu, ya. Nah, ini diinternalisasikan juga di dalam Islam. Artinya ketika ada peradaban-peradaban di daerah Nusantara atau di bumi Nusantara ini, yang peradaban itu asalnya bertentangan dengan Islam, kemudian dikoneksikan dengan Islam dan juga diinternalisasikan supaya tidak musyrik, misalnya, ya, seperti misalnya budaya sesaji, ya. Sesaji tadinya untuk sajen kepada para dewa, ya, atau kepada ruh nenek moyang. Tetapi kemudian ketika Islam datang, ketika Islam Nusantara itu ada di Nusantara, Islam ada di Nusantara, semua itu menjadi tidak musyrik. Kenapa? Karena makanannya bukan untuk para dewa, bukan untuk dipersembahkan kepada para dewa, tapi dimakan bersama dan disedekahkan kepada para duafa, ya. Terus kemudian ritual-ritual doanya juga yang dilafadzkan di situ, yang dilantunkan di situ bukan lagi memuja dewa-dewi, tapi di situ sudah memuji Allah, ya, dengan kalimat thayyibah, ya. Terus kemudian menyanjungkan sholawat kepada Rasulullah, ya. Terus kemudian juga membaca aurat-aurat, terus kemudian juga membaca zikir-zikir, ya, ayat-ayat Al-Qur'an gitu, ya. Nah, itu menjadi di situ local wisdom yang sudah ada di Nusantara dikorelasikan, diinternalisasikan dengan Islam, itu seperti itu, ya. Kemudian di sini, ya, Islam Nusantara itu merupakan Islam yang berwatak, ya, atau membangun teori-teori keislaman yang berwatak sosial Nusantara. Nah, misalnya apa? Seperti kajian kepesantrenan, ya, atau pesantren studies, ya. Terus genealogi keilmuan atau sanad ilm, ya. Jadi kalau genealogi keilmuan itu kalau bahasa Arabnya itu sanad ilm, ya. Terus ini juga ada talaqi, ya. Terus kemudian ada pembelajaran Al-Quran dan lain sebagainya, itu, ya. Itulah Islam Nusantara. Terus kemudian selain itu Islam Nusantara juga bertujuan, ini, ya, berarti masih ruang lingkupnya tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang tujuan Islam Nusantara itu ngapain, gitu, ya. Selain menginternalisasi tadi, terus menginterkoneksi tadi, ya. Nah, ini ada tujuan lain, yaitu apa? Mengkonversi ekspresi keberislaman Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui tradisi-tradisi keagamaan. Nah, ini di sini ada kata-kata mengkonversi. Nah, konversi kan artinya meningkat, ya. Artinya itu mengkonversi, menyamakan, ya. Ekspresi keberislaman Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa, ya? Yaitu melalui tradisi-tradisi keagamaan. Jadi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi yang mengikuti tradisi local wisdom, ada yang di yang ada di tradisi-tradisi masyarakat setempat. Nah,
Kemudian di sini diadakan konversinya. Nah, konversi tradisi keagamaan ini misalnya seperti apa ya? Itu ada pembacaan aurat ya atau wiridan ya kalau bahasa kita wong Jawa ya. Aurat, terus rotib itu ya, terus kemudian ruqyah ya, ruqyah. Nah, itu jin-jin gitu ya. Terus manaqib gitu ya. Terus maulid nabi, nasid, istighosah, ziarah ini ya. Itu kan merupakan apa namanya? Tadi ya yang sudah saya sampaikan, apa istilahnya? Tradisi ya, tradisi keagamaan dari keberislaman, ekspresi keberislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di Islamnya ya ekspresinya seperti itu gitu ya. Melalui apa? Tradisi-tradisi keagamaan yang tadinya itu hanya kumpul-kumpul arisan gitu misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada kemudian dimasuki dengan tradisi keagamaan seperti itu tadi, pembacaan aurat, rotib ya, ruqyah, manaqib ya, maulid, nasid, istighosah, ziarah ya. Kalau Anda kepengen mengingat kok kesuwen kedawan, itu disingkat ya. Singkatannya apa? Aru manis, pakai Z ya, bukan S. Aru manis. Kalau Anda ingat jajanan aru manis itu yang dari gula ya, gula putih, atau ingat mangga aru manis. Nah, ini singkatan dari tradisi-tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah menjadi tradisi-tradisi agama Islam itu ya. Aru manis yaitu apa? Aurat ya, rotib dan ruqyah, terus kemudian manaqib, maulid ya, M-nya, terus A-nya itu adalah manis yaitu maulid. Nah, terus kemudian N-nya adalah nasid, I-nya istighosah, Z-nya adalah ziarah. Jadi arumanis ya gitu. Dan marawis juga, hadroh, barzanji ya dan sebagainya yang disingkat dengan marhaban. Jadi marhaban itu ternyata bukan dari kata apa ya, sholawatnya itu dia ada kata marhaban gitu ya kan ya, marhaban ya gitu ya. Itu ya Nurul Aini itu tidak hanya seperti itu, tapi ternyata singkatan juga ya marhaban, yaitu marawis, hadroh dan berjanji. Marnya marawis, hanya hadroh ya, hanya hadroh ya, hadroh ya. Terus bannya adalah berjanji dan nasib. Nah ya, ternyata marhaban itu disingkat kayak gitu juga ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tradisi-tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu singkatannya ada dua ya, arumanis dan marhaban ya, nanti ditanyakan yuk. Yang ketiga, manfaat kajian ya. Nah, sekarang setelah tahu ya Islam Nusantara, sudah tahu arti Islam Nusantara apa, kemudian tujuannya apa, ruang lingkupan apa. Nah, kita yang ketiga adalah manfaat kajian. Nah, sekarang manfaat kajiannya atau yang di kalau dalam bahasa Arab itu adalah as-samrah ya. Samrah itu dari kata buah ya. Buahnya kita belajar Islam Nusantara itu apa, melaksanakan Islam Nusantara itu apa ya, samroh ya manfaatnya. Nah, ini di sini kita akan kaji bersama bahwa kajian Islam Nusantara adalah sebagai pengembang model dakwah ya, pengembangan model dakwah yang berbasis kearifan lokal. Jadi sebenarnya Islam Nusantara itu bukan nama Islam itu sendiri, tapi hanya merupakan, ini garis bawah saya jangan lupa, Islam Nusantara itu bukan nama Islam. Nah, itu hanya merupakan model dakwah yang berbasis kearifan lokal ya. Nah, karena berdakwah di Indonesia maka memakai kearifan lokal Nusantara, lokal Indonesia, yang di situ apa, suka kumpul-kumpul ya, suka arisan, suka sesajen dan sebagainya tadinya. Nah, sekarang sudah menjadi suka maulidan, suka manakiban kan gitu ya. Itu yang diharapkan dapat membangun paradigma keilmuan berbasis sosioepistem
epistem ya, sosial epistem ya kan. Nah, kenusantaraan di situ. Jadi basisnya memang sosial juga epistemologi. Artinya apa? Islam Nusantara tidak hanya berbasis sosial ya, tidak hanya berbasis kemasyarakatan, tapi di situ juga ada epistemologinya, ada keilmuannya. Jadi nggak ngawur. Jadi makanya yang ngomong Islam Nusantara itu bid'ah, sesat, musyrik itu karena tidak tahu saja. Sebenarnya Islam Nusantara juga ada ilmunya, yaitu ada sosio epistem. Artinya di samping sosial juga ada ilmiahnya kan gitu. Nah, oke, saya teruskan. Dan sebagai pijakan ketahanan, nah jangan lupa ini, ternyata model dakwah yang seperti ini ada maksudnya ini. Maksudnya apa? Untuk atau sebagai kebijakan ya, sebagai pijakan ya, sebagai pijakan berarti sebagai pedoman ya, ketahanan serta kedaulatan budaya dan peradaban bangsa Indonesia dalam menghadapi benturan antar peradaban ya, atau class of civilization ya, benturan antara peradaban dengan ideologi berbahaya yang berbasis ekstremis, materialis, liberalis, hedonis, sekularis dan lainnya. Artinya bahwa mengapa kita harus berdakwah dengan model Islam Nusantara? Yaitu tadi untuk menghadapi benturan ini ya, supaya bisa bertahan Islam di Indonesia dan tidak berbenturan dengan yang namanya Islam ekstremis ya, Islam yang ekstrim. Islam ekstrim itu apa ya? Katanya Islam tidak sholat, kan banyak seperti itu ya. Terus katanya Islam tidak puasa, yang penting Islam itu adalah baik ya, sedekah ya, namanya itu Islam ekstrim. Gak ada Islam seperti itu. Nabi sudah bilang ya, di dalam hadisnya sudah jelas, yang namanya Islam itu berarti syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian berpuasa, berhaji itu. Jadi Islam itu enggak sewudelmu dewe gitu kan ya. Artinya bahwa Islam itu memang ada aturannya sesuai dengan Al-Hadis dan Al-Quran, dan itulah Islam Nusantara juga mengamalkan itu, bukan Islam yang ekstrim ya. Oke, teruskan. Materialis juga begitu ya. Materialisme itu apa? Bahkan tidak percaya pada agama. Jadi semua itu serba materi. Agama itu mengganggu. Untuk apa sholat kalau melarat itu misalnya? Itu namanya Islam, itu namanya materialis ya, ajaran materialis ya. Ngertine kur dunia, dok, ngertine kur materi, dok ya. Tidak ngerti tentang yang sesungguhnya agama itu ya. Terus liberalis. Liberalis itu seperti apa? Ya liberal itu bebas, sekarepe dewek ya. Apa ya namanya, nabi ya, manusia kan gitu kan, ada Islam yang seperti itu kan. Jadi sama dengan kita, sehingga aku itu sangat tidak suka itu ada lagu Aisyah ya, saru itu, masa istri Nabi ya, Ummul Mukminin dia mana Aisyah, saru itu aku nggak suka, makanya aku nggak pernah nyanyi Aisyah ya. Nyanyinya kalau mau nyanyi ya dikatakan apa Bunda Aisyah atau apa Sayyidah Aisyah gitu ya, jangan Aisyah sama mbahmu gitu ya. Nah itu namanya liberalis, bebas sekarepe dhewek. Lah Islam itu enggak seperti itu, tidak suka atau tidak, atau Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak seperti itu, tapi Islam yang di situ ada batas-batasnya, bukan Islam yang bebas yang sewudele dhewek ya, sekarepe dhewe gitu misalnya ya. Terus hedonis itu seperti apa? Waduh ya, ini juga mengenaskan zaman sekarang ya. Pola hedonis sudah merajalela dan merata sedunia termasuk di Indonesia ya. Hedonis itu sifatnya cuma yang penting bahagia di dunia, yang penting hura-hura ya, apa boye dimakan, makannya wis ora beradab karo ngaduk karo muncu-muncu diplokake-plokan gitu ya. Sing penting bahagia, dan tidak hanya seperti itu. Kalau seperti itu masih itulah ya, masih agak
ya agak gimana ya, saya bilang pantas kayaknya orang pantas gitu ya, maksudnya tidak lebih parah ya. Yang lebih parah lagi yang namanya hedonis ini hanya demi kenikmatan. Hedon kan artinya nikmat ya, artinya sedap, artinya itu ya nikmat itu ya. Mereka terus kemudian naudzubillah dzalik, semua naudzubillah dzalik ya, fly ya, ngefly, kemudian naudzubillah ya, berzina seenaknya dengan berbagai pasangan, bahkan dengan sesama jenis dan dengan berbagai orang genah gitu ya. Nah itu hedonis. Nah, Islam Nusantara tidak ingin Islam di Indonesia menjadi seperti itu. Maka kemudian menggunakan metode dakwah Islam Nusantara ini ya, model dakwah ya. Karena di situ tidak ingin masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang hedonis, yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi semata dengan menghalalkan segala cara. Naudzubillah ya. Ya terus sekularis. Sekularis itu yang semacam apa? Sekularisme itu adalah yang apa-apa itu dipandang dari school ya, sekolah. Artinya itu hanya intelijensi ya, tidak menyertakan agama, tidak menyertakan iman. Jadi apa-apa itu yang penting masuk akal. Misalnya apa? Bagaimana menahan gempa supaya tidak bangunan itu ambruk, terus kemudian dibikin bangunan tahan gempa ya gitu ya, sekian ya. Itu kan berarti pengingkaran terhadap iman. Artinya bahwa ya memang betul bangunan ada bisa di di planning menjadi tahan gempa. Tetapi tidak hanya seperti itu sebenarnya. Artinya bahwa gempa itu juga ada campur tangan Allah, ada ketentuan Allah, ada takdir Allah ya. Jadi bahkan sampai sekarang ya, walaupun sudah ada ilmu gempa sing hebatnya kayak apa ya, dari zaman kita masih belum ada sampai sekarang ya, nyatanya ini gempa ya gempa baik dia jajal Jepang apa Amerika itu karena gempa terus di stop mandek gempa ya, tsunami mandek ora bisa. Nah itulah kemudian yang dinamakan Islam Nusantara, juga tidak hanya menjadi orang yang atau masyarakat yang sekularis ya, yang hanya percaya pada otak dan kepada kecanggihan teknologi, tapi di situ harus percaya Tuhan ya, di situ harus percaya ada kekuatan-kekuatan di balik manusia itu apa sih ya, bahkan jangankan gempa wong awake dhewe ora ngerti artinya apa. Angger ngerti arep kepleset mesti ora bakal kepleset ya kan, diantisipasi mana aja kepleset kepriwe, nyatane ya ora, nyatane kepleset bae kan gitu ya. Itu yang kecil kepleset, yang lainnya lebih besar lagi. Anda nanti bisa menganalisa sendiri ya, cari sendiri contohnya. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian di sini Islam Nusantara juga sekaligus mencoba menawarkan bahwa budaya dan peradaban Islam Nusantara bisa sebagai alternatif pembangun kebudayaan dan peradaban dunia yang lebih berperi kemanusiaan melawan hegemoni kebudayaan dan peradaban westernisasi dan konfusionisasi. Artinya apa? Islam Nusantara juga ini menawarkan bahwa ini loh Islam yang bisa melawan hegemoni kebudayaan ya. Di sini kebudayaan terus kemudian menjadi menjadi sesuatu yang dilakukan bersama gitu ya, padahal budayanya di situ misalnya peradaban westernisasi tadi ya, barat ya. Lah budayaan barat itu tidak sesuai dengan Islam ya kan, dari pakaiannya saja sudah berbeda. Kalau Islam itu menutup aurat, kalau budaya barat itu perempuan itu semakin cantik semakin dibuka auratnya ya kan. Makanya kalau di barat coba Anda lihat orang Amerika pasti lebih tertutup orang laki-laki daripada perempuan. Laki-lakinya pakai jas ya, terus kemudian pakai slayer ya kan, pakai kaos kaki kan gitu ya, double tapi perempuannya ya dadanya terbuka, terus kemudian juga di sini
terbuka juga dan sebagainya, kan gitu. Itu namanya budaya Western, budaya dari Barat, nggak cocok untuk orang Indonesia, terutama adalah yang dimaksud adalah orang Muslim. Nah inilah Islam Nusantara kemudian menawarkan itu. Artinya apa? Budaya Barat memang sudah seperti itu, tetapi kemudian Islam Nusantara tidak radikal, kemudian wah anu nek ora jilbabe seperti istri Rasulullah haram, itu tidak seperti itu. Tapi Islam Nusantara itu bijak. Yang penting di situ bisa menutup aurat yang sesuai dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Artinya apa? Kalau orang Indonesia itu weruh wong rok-rokan gue ora marakna macem-macem, itu sudah pantas rok-rokan. Dan kalau orang Indonesia weruh wong kudungan sing kudungane jilbab ora kaya mukena ngasekan tekan bawah, itu ora apa-apa, cukup kerudungan saja sudah cukup. Itu namanya Islam Nusantara itu seperti itu, paham. Bahkan ada ulama ya yang beristihad bahwa jilbab yang dimaksud itu kerudung itu tidak harus seperti yang sekarang itu, yang gini ya, yang seperti saya itu sampai apa itu rambutnya kalau nggak kelihatan ya ini enggak, tapi di situ rambut kelihatan, ini kudungnya cuma diginikan aja nggak apa-apa, seperti misalnya model kerudungnya Mbak Yeni Wahid gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena di Nusantara itu seperti itu sudah menutup aurat, sudah tidak membikinkan konflik yang terkait dengan hawa nafsu. Itu seperti itu sebenarnya ya. Itu. Terus kemudian Konfusianisme. Itu Konfusianisme atau Konfusianis itu apa? Kongfucu itu adalah budaya-budaya dari itu Cina ya. Nah, ini juga lawan ya, atau di netralisir oleh Islam Nusantara. Kalau tadi kan Barat ya, yang itu yang Amerika terus dan lain sebagainya. Kalau Konfusianus yang Asia ya, orang Asia ya, orang Asia itu budayanya kan Kongfucu gitu ya, yang menyembah banyak dewa, terus kemudian yang apa namanya ada istilah itu, ada ramalan dan sebagainya ya itu. Nah, ramalan-ramalan yang seperti itu, jin-jin yang seperti itu diantisipasi atau didakwai, model dakwah Islam Nusantara yaitu dengan cara apa? Ruqyah ya kan? Ada tadi rotib ya, manakib gitu ya, untuk apa namanya istilahnya, jangan kemudian di situ jin gitu ya ditakuti gitu ya, terus kemudian jin ya iblis itu kemudian malah disembah, tidak, tapi di situ adalah malah diruqyah ya, dibuang. Jadi nggak nganggo khotam-khotam ya, ora penting ya ngapa itu. Bagaimanapun baiknya jin pasti jahat ya, jadi nggak usah ikut-ikutan kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, perbandingan dan hubungan dengan ilmu, atau istilah lainnya adalah yang disebut dengan anisbah ya, nisbatnya ya. Itu bagaimana Islam Nusantara. Nah, ini di sini kemunculan istilah Islam Nusantara ya, dengan pengertian dan karakteristik tersebut di atas yang sudah saya sampaikan, itu tidak menafikan metode dakwah lain. Jadi kemudian ketika ada Islam Nusantara itu tidak menghilangkan metode-metode dakwah yang lain ya, atau model-model dakwah yang lainnya, biarin model dakwah yang lainnya tetap jalan saja situ gitu ya. Cuma ada model dakwah yang lebih moderat, yang lebih mudah, yaitu Islam Nusantara itu seperti itu. Nah, selagi ada garis bawahnya ya, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah masih ingat nggak? Pertemuan lalu sudah saya sampaikan, yaitu apa? Tawasud, tawazun, iktidal, dan tasamuh. Wah, itu empat prinsip itu jangan lupa ya. Islam Nusantara itu harus prinsipnya itu ya. Dia ada tawasud, tawazun, iktidal, dan tasamuh. Yang bingung ya dibuka kembali, kan kemarin sudah saya jelaskan, nggak perlu dijelaskan lagi, malah nanti melantur waktunya. Nah, ini berhubung tadi waktunya kita terlambat ya, kita selesaikan juga sampai selesai. Tadi kan masuknya ngelantur banget ya, sampai setengah jam ya. Nah, oke.
Nah, kemudian di sini Islam Nusantara juga tidak menafikan keberadaan Islam di negara atau wilayah lain, ya. Artinya apa? Islam itu tidak kemudian mengingkari, ya, atau menolak Islam-Islam yang dijalankan di Arab, ya. Terus kemudian Islam-Islam yang dijalankan di India, ya. Terus kemudian Islam-Islam yang dijalankan di Jepang itu tidak diingkari oleh Islam Nusantara. Artinya yang dijalankan di India dijalankan seperti itu ya monggo itu ya. Di India sih gimana ya, saya sih tidak tahu ya, cuma pernah lihat di TV ya, kalau pas nonton film India itu ada Islam itu di sana Islam ya, terus kemudian di situ sama gurunya ya, terutama sama wali-wali itu, makam wali itu sangat takdim ya, sehingga kalau berdoa itu sampai digambarkan di filmnya bukan di masjid. Jadi lucu ya, menggambarkan Islam orang India ya di filmnya. Saya tahunya kan di film, belum pernah ke India. Saya pengen sih ke India untuk berdakwah gitu ya, hebat dakwah di India ya. Karena tertarik itu di film-filmnya ya. Tertariknya gimana? Kalau menayangkan film kok, kalau misalnya mau berdoa ya, bukannya ke masjid yang ditayangkan, tapi ke ke tempat ziarah yang istilahnya tukuil ya. Terus kemudian di situ terhadap wali ya, terus kemudian yang bilang kamu harus begini harus begitu, penjaga makamnya kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin juga di India itu ya seperti di Indonesia. Artinya kalau kita ziarah lah ya, ziarah wali kan gitu, kita ziarah ke makam, kemudian mendoakan para aulia, terus kemudian kita berdoa kepada Allah. Kan mungkin seperti itu sebenarnya. Tapi secara kasat mata yang kita lihat di film, kan seolah-olah Islam di Indonesia itu mendewa-dewakan guru ya. Seolah-olah mintanya juga kepada guru, karena di film itu tidak ditayangkan sama sekali ada masjid, bahkan tidak ada adzan, cuma di situ ada di kerudung gitu aja, kerudungannya juga cuma disampirkan gini, terus di situ bahasanya Allah kan gitu. Nah, itulah Islam, kira-kira Islam yang di India berarti sangat menghormati guru, sehingga guru itu layaknya dewa, layaknya Tuhan gitu ya. Bisa menjadi tawasul barangkali, tetapi tawasulnya kebablasan barangkali kalau saya lihat ya, saya tidak mengklaim ya, kalau saya lihat di filmnya, karena saking hormatnya terhadap guru. Karena apa? Ya wajar, karena orang India itu sudah dari sebelum Islam masuk memang percaya pada dewa-dewi dan ruh nenek moyang yang bisa memberikan restu, memberikan pengabulan doa. Makanya kemudian ketika ada Islam masuk ke India, lah keyakinannya yang tadinya yakin dewa bisa memberikan seperti segala keinginannya, lah kemudian menjadi guru terutama yang di situ yakin pada ruh nenek moyang, menjadi yakin ruhnya gurunya juga melihat dan mengabulkan ya kan gitu ya. Itu Islam di India. Islam di Arab itu gimana? Islam di Arab macam-macam juga sebenarnya. India juga macam-macam, ini hanya contoh salah satu ya. Misalnya apa ya, misalnya kalau di India kan ya nggak ada tahlilan kan, nggak ada yasinan, kok di India, di Arab ya kan ya adanya di Indonesia kan, bahkan di sana juga nggak ada tradisi halal bihalal. Lah apa Islam Nusantara kemudian menolak? Ya enggak, ya biarin saja, di sana nggak ada tahlilan, di sini ada, nggak masalah kan. Di sana juga membaca tahlil, artinya itu kalimat thayyibah ya kan, la ilaha illallah, cuma tidak berbentuk seperti di Indonesia berkumpul banyak orang kemudian melafadzkan bersama yang kemudian disebut tahlilan kan gitu ya. Jadi Islam Nusantara itu tidak menafikan atau menolak ya, atau mengingkari Islam-Islam yang selain di Indonesia, di negara lain, di wilayah lain, itu tidak diingkari kan gitu. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Bahkan kehadiran Islam Nusantara ini sangat mendukung ya. Mendukung apa? Mendukung segala hal yang bersifat keilmuan ya, terutama ilmu-ilmu sosial, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, antropologi, filologi, psikologi dan sebagainya. Artinya apa?
Islam itu tidak membuang ilmu-ilmu umum semacam itu, tetapi di situ Islam Nusantara itu mewarnai. Contohnya apa? Ya, contohnya di dalam ilmu alam ya kan ada ya fisika, bahwasanya ketika petir itu adalah merupakan bertabrakannya antara ion-ion positif kan. Nah, terus kemudian terjadi ledakan ya, terjadi suara yang kemudian namanya itu guruh ya, guntur ya, kemudian di situ ada muatan-muatan listrik yang di situ petir itu tadi. Nah, itu kemudian Islam Nusantara apa menolak? Ya tidak. Itu kan teori alam memang seperti itu, dan itu adalah sunnatullah. Artinya Allah itu sudah mengatakan sendiri dalam Al-Qur'an kan, bahwa yang kalau kita berdoa itu loh, jadi lupa malah. Artinya bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti tidak sia-sia, pasti ada maksudnya, dan ada ada kronologinya, ada sistematisnya, kemudian ada ilmiahnya. Yaitu tadi, kalau memang secara ilmu alam itu terjadinya petir itu seperti itu, yaitu sunatullah. Artinya memang Allah yang bikin seperti itu supaya seperti itu gitu loh. Tidak diingkari itu, atau enggak itu salah ilmu fisikanya, yang benar itu petir adalah pecutai malaikat. Itu tidak seperti itu ya. Memang walaupun di kitab Tafsir Al-Jalalain juga diterangkan seperti itu, tapi itu dilihat dari segi iman. Artinya apa? Memang Allah membuat petir dalam rangka